Jadi gini Bu, aku ngajak Ibu ketemu di sini tuh aku mau ngobrolin soal pernikahan aku sama Mas Dendi Bu. Kemarin sih aku sempat ngobrol sama Mas Dendi, ada beberapa opsi tanggal untuk pernikahan kita. Tapi aku mau dengar pendapat Ibu. Menurut Ibu gimana? Tunggu dulu ya, kamu jangan salah paham. Saya menyetujui ajakan kamu ketemu di sini bukan untuk membahas pernikahan kamu. Justru saya mau membatalkan rencana itu. Loh kok gitu Bu? Memangnya kenapa? Kamu tuh nggak pantas sama Dendi. Masa karyawan perusahaan besar harus nikah sama perawan tua kayak kamu? Kayak aku. Maksud Ibu apa ya? Ya gitu deh. Dendi tuh gak level sama kamu. Ya sembarangan ngomong kamu ya. Kamu pikir siapa yang support biaya anak kamu kuliah? Dan siapa yang gak hidupin anak kamu semasa kuliah? Aku Bu, bukan ibu atau bapaknya yang gak jelas ada di mana. Mbak, udah jangan ngomong kayak gitu, Mbak. Emang orang ini gak tahu diri. Pas susah aja dia ini sok baik sama aku. Tapi sekarang pas anaknya udah diterima kerja, dia lupa sama kebaikan orang. Kamu jangan kurang ajar ya. Gini nih, yang bikin saya nggak mau punya calon menantu kayak kamu. Kasar. Emang kamu pikir siapa yang bantu adik kamu? Sampai dia bisa buka kantin sekolah. Bu, saya tahu dan saya nggak pernah lupain kebaikan ibu yang itu, tapi soal pernikahan ini tuh nggak bisa diomongin lagi, Bu, baik-baik. Nggak bisa. Jangan pernah ganggu anak saya Dendi lagi. Lupain Dendi. Gak tau malu. Saya itu belum selesai ngomong sama kamu. Kamu jangan meninggalin gitu aja dong. Oh, kamu apa lagi sih? Saya udah bilang saya nggak sudi kamu nikah sama Dendi. Kamu dengar ya, gak ada perempuan lain yang bisa ngertiin anak kamu selain aku. Kamu salah. Dendi sudah saya jodohkan dengan perempuan lain. Yang levelnya tuh jauh lebih dari kamu. Dasar kamu. Gak tahu diri. Dasar kamu yang gak tahu. Kamu yang gak tahu. Dasar kamu. Kira ya gara-gara meeting sama donatur kita jadi lupa deh untuk sarapan. Kepagian sih donatur mintanya. Kamu yang terima kasih ya. Dasar kamu sangat tua. Udah. Jangan ribut kayak gini dong, Bu. Sakti duluan jambak rambut saya. Yang dasar dia perempuan kurang ajar. Gak tahu diri. Pokoknya saya sampai kapanpun gak akan sudi punya menantu kayak kamu. Jasar. Tarik ya kata-kata kamu ya. Mbak, udah. Iya, udah mau. Gak usah ikut campur. Pokoknya aku gak mau pisah sama Mas Dendi. Aku tahu masa. Kenapa bisa kayak gini? Boleh sih nggak setujuin hubungannya Mas Denny dan juga Mbak Septi, Mbak. Terus beliau juga mau ngebatalin rencana pernikahannya secara sepihak. Sabar ya. Mungkin pulang ya Allah. Lagi-lagi aku dengar suara aneh itu. Kali ini kira-kira ada pertanda apa ya? Makasih ya Mbak, Mas. Kalau gitu aku permisi dulu. Nick, tapi kamu beneran gak apa-apa? Kamu kelihatan sakit loh. Aku nggak apa-apa kok Mbak. Alhamdulillah aku sehat. Aku permisi dulu. Hati-hati ya. Hati ya. Kenapa ini kayak kaget juga tadi? Apa dia juga ngerasain keanehan kayak aku? Ini kalian berdua kenapa pada bengong kayak gini? Nggak apa-apa kok, Mai. Oh iya, ngomong-ngomong soal yang tadi kita bahas sama donatur,
Itu kira-kira kita mau bikin apa ya untuk peringatan ulang tahun yayasan? Ada ide? Kayaknya kali ini harus lebih berdampak sih. Aku kepikiran kita bagi-bagi makanan gratis buat warga yang kurang mampu. Bisa juga sih, Malik, ide kamu. Mai, kita kayak belum pernah ngelakuin itu deh. Kita bagi-bagi makan siang gratis untuk para warga. Apalagi dengan nominal yang dikasih sama donatur sekarang, kayaknya kita bisa buat makan siang gratis selama sebulan. Gimana? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, apa-apaan sih, Mbak? Mbak, aku tahu kamu kesel, Mbak, tapi jangan kayak gini. Yang tenang dong, Mbak. Biar enak juga mikirnya. Diam dong. Tahu apa kamu tuh apa perasaan aku? Pokoknya biar gimana pun caranya aku harus nikah sama si Denny. Dan aku harus balas perbuatan si Lesti. Mbak, Mbak. Mbah, saya pengen singkirin ibu pacar saya. Saya nggak mau dia jadi penghalang pernikahan saya. Ini fotonya, Mbah. Ini pacar saya. Dan ini ibunya. Saya mau nikah sama dia, Mbah, tanpa penghalang. Saya bisa saja bikin dia meninggal dengan bantuan sang goib. Tapi ada syaratnya. Kamu harus lebih banyak berkorban. Kamu harus mengorbankan banyak jiwa. Maksudnya tumbal nyawa gitu, Mbah? Sang goib hanya akan memakan jiwa-jiwa mereka. Yang tersedot jiwanya akan sakit-sakitan. Kalau ada yang mati, itu karena memang mereka yang lemah. Ya. Kalau begitu saya setuju, Mbah. Pakai jerami ini untuk mencari tumbal. Lalu bacakan mantra di kertas setiap kali melakukan ritual. Lalu pukul-pukulkan ke sajen dan orang yang akan kamu jadikan target. Atau kamu pukulkan pada media yang lain, seperti makanan yang akan dimakan oleh orang itu. Iya, Mbak. Ini kamu simpan di dapur. Iya, Mbak. Dengan semua ini, keinginan aku bakal segera terwujud. Dan perempuan tua itu akan segera menuai akibat dari kesalahannya sendiri. Apa? Salad. Iya, betul, pisahin. Iya, taruh sini nih. Ini barangan. Seger. Ih, lu bukannya gagal nikah ya? Oh, mungkin lo biasa aja, kagak ada sedih-sedihnya begono. Bener pisan atunya. Septi, setahu iput manya orang gagal nikah teh galau, mukana teh sedih, pikarunyaeun gitu. Ari maneh mah eta teh banget teh sigana teh emosian, wae kitu bawaan teh meni greng gitunya. Kahar. Kasihan kamu ya, udah pengen nikah tapi mertuanya nggak setuju. Oh, mungkin karena sifat pemarah kamu kali ya, makanya diputusin, iya kan? Biasa aja kali, nggak usah nyinyir kayak gitu dong mulutnya. Dan kalian, Udah. Biasa aja dong. Blens banget sih mulutnya. Kita ini cuma nanya sama dia, biasa aja juga.
Itu bukan nyinyir namanya, tapi perhatian. Lu kalau gue nyinyirin beneran, wassalam, lu nggak bakal sanggup. Kan nyinyir. Hah? Waalaikumsalam, Babang. Wah, pas banget nih lagi rame kayak gini. Aku ada pengumuman. Hah? Manaon? Jadi yayasan bentar lagi kan ulang tahun dan kita untuk memperingatinya mau bikin program makan gratis buat warga yang Luar biasa. Nah, kita lagi mau nyari nih yang bisa diajak kerjasama buat jadi penyedia makanannya. Maksudnya teh jadi catering nah gitu? Iya. Cakep tuh. Berarti yang kagak punya usaha catering boleh ikutan juga dong. Boleh banget, Bu. Bener, jadi kita lagi mau nyari yang bisa nyediain makanannya selama sebulan, makanan yang sehat dan bergizi. Emang berapa budgetnya per box? Kita sih siap nyediain 30.000 per box dan sehari kita bakal pesen 100 box. Lumayan ya. Gede banget budgetnya. Bu Yem, Bu Iput gimana kalau kita ikutan? Bu Yem, Bu Iput bagian masak-masak, saya bagian supply bahan-bahannya, terus bantu-bantuin deh. Ya? Menang we eta mah. Keren tuh. Boleh, Babang? Kalau gitu aku catat dulu ya siapa aja yang mau ikut ya. Oke, ya. Kesempatan bagus nih. Aku bisa jadi penyedia makanannya. Dan sekalian aku juga bisa bikin perhitungan buat warga yang suka nyinyirin aku. Oke kalau gitu. Oke udah dinamain semua. Berarti makanannya aku terima ya. Oke ibu-ibu udah boleh pulang nanti sekitar jam 3 boleh kesini lagi karena Aini sama Maliknya masih meeting sama donatur. Bismillah. Mudah-mudahan makanan kita yang menang nih, Put. Amin. Neng Maya. Kita teh dimenangin atuh. Bolehnya jadi pemenang nak. Harus adil dong, nggak bisa kayak gitu. Tapi aku yakin kau pasti punya Bu Yen sama Bu Iput enak. Pokoknya mah paling ngeunah masakan kita menyayen. Ya udah, ayo kita pulang dulu ya. Ya udah kalau gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sayangnya mereka bakal kalah semuanya sama masakan aku. Aduh, Kenapa? aduh keseleo ini sih. Aduh, Maika, kamu punya ini nggak? Minyak angin atau balsam atau apa kek gitu? Iya bentar, aku ambil dulu ya sebentar ya. Nih, balsamnya. Dari wanginya sih kayaknya enak semua ya makanannya. Buka aja kali kita langsung buka aja ya. Kita lihat. Wow, ini sih kalau dari penampilannya menarik banget loh. Kita mulai dari punya Bu Yanti kali ya. Bu Yanti maaf, ini tapi pedes banget. Pedas. Punya Bu Yanti pedes banget, kayaknya nggak bisa buat warga. Oh iya, aku coba yang punya Bu Ita ya. Kenapa? Maaf banget Bu, tapi ini tempenya terlalu pedes ya. Kayaknya kalau ini kayak kurang cocok buat kesehatan warga di sini deh. Terlalu pedes. Coba-coba yang ini ya. Siapa itu Bu Yeyen ya? Kenapa? Asin. Asin kan? Maaf Bu Yen, maaf Bu Iput, ini asin juga. Ini Bu Septi ya, coba.
gimana rasanya? Ini nih yang paling pas di lidah. Langsung aku putusin sekarang ya. Kalau untuk program makan gratis, kita pakai dari cateringnya Mbak Septi. Satu masalah selesai. Dengan begini, aku udah makin deket sama tujuan utamaku. Dan aku bakal bisa nikah sama Mas Dendi. Apa Mbak? Kita harus bikin 100 box setiap hari. Pinter kan aku cari job. Biasa aja kali, nggak usah takjub kayak gitu. Buru-buru takjub yang ada aku kesel Mbak. 100 box per hari emang Mbak kira gampang? Kita berdua malah sanggup ngerjain kayak gitu. Apalagi programnya buat 30 hari. Ya kan kita tinggal bayar orang aja buat bantuin kita. Kamu tuh kayak baru aja deh dapat proyek kayak gini. Gak baik loh Nick nolak rezeki. Apalagi ini proyek dari yayasan. Ya udah deh Mbak. Telanjur juga kan semuanya. Ntar aku coba cari deh warga buat bantuin kita masak. Put, gue masih heran. Masa iya sih masakan kita keasinan? Apa Maya bercanda kali? Setahu Iput manya, si Neng Maya teh henteu bercanda, eta teh seriusan. Soalnya waktu itu teh kan kita teh ada di sana gitu. Tapi Iput teh ngerasa anu aneh atunya. Kenapa cuman masakan si Septi doang gitu anu ngeunah? Nu lain mata anu ngeunah gitunya. Aneh bagaimana? Tapi emang eta yen, mereka teh pantes gitu dapet tender. Pan Adina si Septi teh pinter masak gitu. Jadi pasti dibantuan eta ku Adina. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Salam. Tuh Put, kita omongin dateng. Selamat deh, lu sama Septi yang menangin tender masak buat yayasan. Makasih ya Bu. Selamatnya. Tapi kami lagi butuh orang buat bantu masak. Soalnya kan bikin 100 box nggak mungkin di-handle cuma berdua. Jadi ibu-ibu kira-kira mau bantuin kami nggak? Ele Yen, ternyata atuh rezeki kita teh di produsen gitu Yen, alias produksi memasak gitu. Iput mah mau atuh gelis, kumaha Yen mau? Ada gajinya nggak? Nu penting mah ya duitnya tuh. Tenang aja Bu, pasti ada kok. Nanti saya tinggal omongin ke Mbak Septi, soalnya Mbak Septi yang mutusin semuanya. Punya sih udah oke. Kita tinggal minta persetujuan Aini aja nih. Coba mana aku lihat rincian budgetnya. Ini buat sebulan ya? Iya. Oke, cukup. Oh ya Mbak, tadi aku udah nemu warga buat bantuin kita. Tapi aku ajaknya 2 orang, nggak apa-apa kan Mbak? Boleh. Ya, hitung-hitung kita bantuin warga kan. Asal jangan minta gaji gede aja nanti. Syukurlah kalau Mbak setuju. Kalau gitu nanti aku tinggal kabarin ke Bu Yayan sama Bu Iput. Jadi mereka yang kamu ajak? Iya Mbak. Jadi enggak deh. Kamu tuh kalau ngajak orang jangan sembarangan. Emang kenapa sih Mbak? Sama-sama tetangga ini loh. Lagian aku kasihan Mbak sama mereka. Kalau mereka ikut tender kemarin tapi juga kalah. Ya kalau mereka bantuin kita kerja kan mereka masih bisa ngerasa kontribusi Mbak ke yayasan. Mulai deh sok baik. Ingat ya Nick, kamu jangan terlalu baik sama orang. Nanti kamu dikecewain kayak yang udah-udah. Pas sampai tujuan mereka lupa sama kebaikan kita. Tuh kan ujungnya ke situ lagi. Mbak, gak semua orang itu kayak ibunya Dendi Mbak. Kan aku juga udah bilang jangan terlalu royal ke Dendi. Jangan bucin lah Mbak. Jangan ngomong sembarangan kamu soal Dendi ya. Kamu harus ingat, kalau nggak ada aku dan keluarga dia, kamu nggak mungkin punya usaha di kantin sekolah. Sekarang terserah kamu deh. Kalau kamu memang nggak mau bantu aku, ya udah nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, nggak kayak gitu Mbak. Aku mau bantu Mbak. Kalau memang kamu mau ngajak Bu Yayan dan Bu Iput, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu pastiin mereka nggak banyak bercanda
dan bergosip. Harus serius kerjanya. Iya Mbak, makasih ya udah ngasih kesempatan. Sebenarnya sih aku tuh nggak ragu sama masakan 2 julid itu. Aku cuma gak suka aja sama sifat kepo mereka. Takutnya ntar kedokku malah kebongkar lagi. Tapi ya udahlah, kalau mereka berani macem-macem, aku tinggal jadi mereka tumbal. Gimana persiapan data untuk makan gratis perdananya, Mai? Semuanya udah siap? Udah ini udah ada datanya semuanya. Oke. Dan aku juga udah kasih tahu seluruh warga yang ada di sini. Nanti waktu jam makan siang suruh kesini untuk ambil makanannya. Iya, semoga aja sih orang-orang kondusif ya. Semoga deh. Assalamualaikum. Ini untuk hari ini dulu. Waalaikumsalam. Hai, Iya, ini buat sarapan kamu. Masa kita mau bikin program makan gratis, kamunya kelaparan? iya. Tolong taruh di atas meja aja dulu ya. Aku taruh sini ya, tapi kalau sampai 5 menit ke depan kamu nggak makan, nanti aku suapin loh. Mai, mau kemana? Ini sarapan buat kamu juga. Ternyata buat aku juga. Aku kira untuk pengantin kecil aja. Ternyata Malik ternyata baik banget. Malik yang dermawan, baik hati dan tidak sombong. Rezekinya semoga lancar terus ya. Kita makan yuk, let's go. Kita makan. Sebentar, ini kan data-datanya belum selesai, Mai. Gak apa-apa, ini kan bisa dilanjut nanti setelah makan. Let's go. Ayo makan. Mas, Septi, kamu ngapain pakai datang ke sini segala sih? aku kan kangen sama kamu. Biasanya juga kamu seneng-seneng aja aku kesini. Aduh Septi, ini tuh udah beda situasinya. Kamu ngerti dong. Mendingan kamu pulang sekarang daripada antar ibu ngeliat kamu. Oh, jadi kamu udah tahu permasalahan aku sama ibu kamu? Aku sekarang udah nggak bisa belain kamu, Septi. Aku harus nurut sama ibu aku. Aku gak mau jadi anak durhaka. Kamu lagi. Saya udah bilang sama kamu, jangan pernah ganggu Dendi. Sekarang kamu pergi dari sini. Bu, aku berhak ketemu Mas Dendi, Bu. Itu bukan urusan saya. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Ibu udah, Bu. Dendi, perempuan seperti dia gak perlu dikasih hati. Saya akan usir Septi baik-baik, oke? Cepat usir dia. Ngapain kamu? Kamu tuh pergi. Bu. Pergi kamu. Maluan ibunya Mas Dendi. Kalau kayak gini caranya, aku pengen cepat dikirin dia. Dengan bantuan dukun dan sang gaib, Mas Dendi pasti bakal balik lagi ke aku. Aku tinggal ngelakuin ritual ke makanan yang akan dibagikan ke warga dengan media jerami ini. Dan setelah itu, sang gaib bakal ngelakuin tugasnya buat ngehabisin ibunya si Dendi. Mas. Awas kakinya. Ayo. Ya kaki saya keselio deh mas. Coba saya lihat dulu sebentar ya. Ya. Jadi sembuh ya mas? Tadi beneran sakit banget loh mas. Ya, lain kali hati-hati ya. Jangan meleng. Terima kasih ya mas. Tangan mas ajaib lah. Enggak, perasaan kamu aja. Ya sudah. Makasih ya mas. Ya, sama-sama. Saya permisi ya mas.
Dan tadi saya lihat kamu nyembuhin kaki orang itu, kamu sentuh doang kan, nggak kamu apa-apain. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Orang tadi sepertinya cuma shock. Jadi dia mungkin ngerasa kakinya keseleo. Saya cuma bantu dia berdiri. Kamu sendiri lihat kan, kalau orang itu nggak apa-apa. Oh ya, program makan gratis di yayasan gimana? Itu ide kamu kan? Udah sampai mana progresnya? Lancar kok, Dan. Akhirnya sekarang vendor buat pihak yang bagi-bagi makanannya udah ditunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini silakan, semoga berkah ya. Silakan dimakan. Silakan ya, semoga suka sama makanannya. Silakan. Iya, sama-sama. Ini ada makanan, silakan. Sama-sama. Ada orang lagi Bu di rumah, biar sekalian. Ya, makasih ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini ada makanan. Bu, ada orang lagi Bu di rumah, biar sekalian nih Bu. Iya, boleh. Ya. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Mai, ini bener kan tempatnya? Takutnya Aini sama Malik udah bagi-bagi di daerah sini juga. Oh, bukan kok. Ini emang area yang harus kita bagiin. Aini sama Malik beda kok, bukan di sini. Oke. Nanti paling bagi-bagi di sana aja. Banyak orang di sana. Yes. Maaf Mbak, maaf Mas. Eh, Sengaja. gak apa-apa. Oh iya Pak, ini sekalian Pak. Ada makan siang untuk Bapak. Makasih ya Mbak. Makasih Mas. Sama-sama Pak. Saya permisi dulu. Iya Pak, semangat Pak kerjanya. Yang lihat-lihatan kita, yang salting si Bapak ya. Alhamdulillah kalau Masnya suka sama masakan saya. Saya juga bersyukur banget yayasan udah percayain tender ke saya dan juga Mbak Septi. Kayaknya warga pada puas sama makanan gratis yang aku sajiin. Bagus deh. Jadi nggak bakalan ada lagi yang curiga kalau ada sesuatu yang terjadi sama mereka. Sesuatu yang dimulai dengan hal buruk, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Jadi sebelum kamu menyesal, sebaiknya kamu hentikan. Jangan perturutkan niat jahat yang tersimpan di dalam hati kamu. Siapa tuh yang ngomong? Anik, sebenarnya ya, waktu lu sama si Septi dapet tender masak nih, gue berdua Iput iri lu. Cuma ya karena kita banyak baca komenan di sosmed lu, jadi kita bangga gitu. Mereka bilang masakan lu enak. Bener pisan apa kata Yeyen gitunya. Jadi kita teh ikhlas program makan gratis teh tepat sasaran gitu, nyampe ke masyarakat yang membutuhkan. Itu yang utama. Aku akan kasih makan terus sang gaib. Biar semua rencana aku berjalan lancar tanpa hambatan. Dan jin itu bisa balesin dendam aku ke ibunya Mas Dendi.
Setelah ini, aku tinggal ngelakuin ritual langsung ke semua makanan yang udah jadi. En, aduh, kok tiba gue ngerasain aku kagak enak ya? Mungkin kita kecapean aja kali ibu-ibu. Capean istirahat merenya. Ya kalau gitu ibu-ibu boleh pulang duluan kok. Nanti biar saya aja yang lanjutin, tinggal dikit kok masakannya. Ya udah kalau gitu. Oh, sebentar Bu. Ini ada lauk lebih, bisa dibawa pulang aja nih. Lumayan, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener juga ya yang tadi dibilang sama ibu-ibu. Kok tiba-tiba hawa dapurnya jadi nggak enak kayak gini sih? Mending mandi dulu deh. Nanti baru aku lanjutin lagi. Sama-sama. Makasih, Nay. Sama-sama. Pak, kenapa kok pucat banget mukanya, Pak? Udah semingguan ini badan saya nggak enak. Semoga aja setelah makan siang ini saya jadi sehat lagi. Amin, semoga cepat sembuh ya, Pak. Ya, makasih, Nay. Sama-sama. Permisi. Bapak itu tadi bilang dia udah semingguan ini nggak enak badan, sakit. Itu kan pas banget hari pertama program ini udah mulai berjalan. Tapi ya nggak mungkin juga lah, Mai. Masa dari program makan siang kita sih, ya maksudnya harusnya kan mereka sehat. Waalaikumsalam. Loh, kenapa kok mukanya pada melas gitu sih? Itu juga kenapa nasi boxnya masih banyak banget. Apa ada warga yang nggak di rumah? Bukannya gitu, Mai. Warga-warga udah pada kagak mau lagi nerima makan siang gratis dari kita. Hah? Emangnya kenapa, Dan? Iya, katanya banyak yang sakit-sakit. Keluarganya juga masih banyak yang demam. Ya Allah. Tadi juga sebenarnya ada warga yang kesini. Itu sakit. Iya, dan dia juga sakitnya udah seminggu. Itu pas banget loh, program ini berjalan kan udah seminggu. Apa masih ada masalah sama makanannya ya? Jangan-jangan si Mbak Septi sama Anik pakai bahan yang kagak seger lagi. Hai, gimana kalau kita langsung cek ke rumahnya Septi dan Anik supaya kita nggak susun kayak gini? Assalamualaikum. Iya, betul. Gimana? Astagfirullahaladzim. Oke, makasih infonya ya. Mai, kenapa? Enggak, Mai. Ada warga yang pingsan dan dibawa ke klinik. Katanya dia tuh penerima makan siang gratis dari yayasan. Astagfirullahaladzim. Udah mau dirujuk ke rumah sakit lain aja, diperiksa dulu. Iya, Bu, soalnya itu ibu mukanya masih pucat loh. Iya. Nggak usah, Mbak Aini, Mbak Maya. Lagian kan kata dokter badan saya baik-baik saja. Makasih banyak ya, karena yayasan udah ngebiayain biaya berobat saya hari ini. Sama-sama, Bu. Oh ya, Bu, tadi Ibu bilang kalau Ibu itu udah lumayan lama ngerasain gak enak badan. Itu dari kapan, Bu? Seingat saya sih, dari seminggu yang lalu. Ada Bobong Malik sama Aini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya udah, lanjutin aja ya ngobrolnya ya. Kita mau pergi ke pasar, mau belanja bahan buat pesanan besok. Kalau nggak percaya Mbak bisa tanya juga sama Bu Yayan dan Bu Iput.
Maksudnya teh nanya naon? Jadi gini Bu, Mas Malik sama Mbak ini datang ke sini mau nanya, mau tahu bahan-bahan yang kita pakai apa aja buat bikin nasi kotak. Soalnya katanya ada banyak warga yang habis makan nasi kotak buatan kita langsung sakit. Jadi mau ngecek kita pakai bahan yang bagus atau enggak. Bahan yang kita pakai di sini tuh semuanya bersih dan segar. Pan gue sendiri yang pergi ke pasar. Lo gimana sih? Tapi kenapa keadaan Bu Yayan sama Bu Iput juga pucat gini ya? Sama kayak orang-orang yang tadi ambil nasi bok di yayasan. Kita paham. Tapi kalau boleh, saya sama ini mau masuk ke dapur boleh? Buat ngecek, kita cuma mau ngindari Suzon aja. Iya boleh Mas. Kalau gitu sekarang kita masuk ke dapur biar Mbak ini sama Mas Malik bisa ngecek secara langsung. Kalau gitu kalian aja ya. Gue takut keburu pasarnya tutup. Ya besok kalau masak kagak ada bahannya bagaimana ya? Kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, Mas. Mbak. Ada apa ya? Ini Mbak ini sama Mas Malik mau ngecek bahan yang kita pakai Mbak buat bikin program makanan gratis. Soalnya katanya ada banyak warga yang tiba-tiba sakit abis makan makanan dari kita. Ya, kita cuma mau mastiin aja Mbak. Soalnya kalau ada masalah di program makan siang gratis dari yayasan ini, kita tim dari yayasan juga harus turun tangan. Kita harus nyari tahu sebenarnya dari mana asal muasalnya. Tenang aja, kita di sini bukan mau menjatuhkan, tapi kita minta kejelasan. Jadi kalau memang ada masalah di masakannya, kita bisa nemuin penyelesaiannya. Cuman kalau di sini ternyata baik-baik aja, kita bisa nyari penyebab lainnya. Iya Mbak, ini cuma membuat rasa aman aja kok. Lagian kita kan juga nggak ngelakuin yang aneh-aneh kan? Iya. Jadi biarin aja kalau Mbak ini sama Mas Malik mau ngecek. Kita izin ngecek ya Mbak. Kamu udah cek ke situ? Udah. Kalau lauk ini buat kapan dimasaknya? Oh ini sayurnya dimasak hari ini terus dibagiin hari ini juga Mbak. Oh gitu. Ini bumbu buat masak kalian sehari-hari atau emang buat program makan gratis? Iya, kadang saya pakai bumbu ini buat masakan pribadi juga. Kenapa menyalahi aturan ya? Ya udah nanti saya pisahkan. Kalau ini wajan yang biasa dipakai buat masak. Iya. Semua peralatan yang ada di dapur ini dipakai masak untuk makanan gratis juga. Kenapa kamu mau nanya? Itu kenapa gosong? Ya karena sering dipakai. Salah juga. Maaf Mbak, nggak gitu maksudnya saya. Maaf kalau ngerasa tersinggung. Iya udah ini. Ya nggak apa-apa kok Kak. Aku juga paham kalau kalian ngelakuin ini karena peduli sama warga di sini. Dan ini salah satu cara kalian buat melindungi warga kampung ini. Aku sama Mbak Septi juga sedia kok kalau harus ngejawab semua pertanyaan yang bikin kalian penasaran. Oh iya. Ya udah di sini juga nggak ngerasa ada yang aneh. Maaf kalau kita udah ganggu waktu kalian ya. Iya, kalau gitu kita permisi dulu. Iya. Aku anter. Iya, kalau gitu kita permisi ya Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Untung aja aku sempat ambilin jerami yang aku simpen di sudut-sudut dapur. Kita dari rumahnya Mbak Septi. Kita udah nyari tahu, kita udah ngecek, tapi nggak ada yang aneh di sana. Semua bahan-bahannya aman, nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Kalau emang semua bahan makanannya aman, kenapa ya itu semua warga pada sakit semua setelah makan nasi kotak mereka? Aku juga nggak tahu, Mai. Jujur aku ngerasa bersalah sih gara-gara kejadian ini. Ya, walaupun belum pasti ya kalau dampak itu gara-gara makan gratis dari yayasan. Cuman aku jadi kepikiran aku mau bantuin orang-orang yang kena dampaknya. Harusnya aku yang tanggung jawab, Ai. Karena ini semua ide aku awalnya. Tapi aku setuju sama kamu. Aku bakal ikut bantuin warga yang kena dampaknya. Sebenarnya aku sih ngerasa aneh ya sama kejadian ini. Nah ya Ai, sama deh, aku juga ngerasa ada yang aneh. Tapi gak tahu kenapa ya, aku tetap curiga sama bahan makanannya. Ya walaupun emang gak ada bukti sih, udah dicek juga kan. Tapi kalau emang alasan lain apa ya? Duh, bingung deh, aku tuh clueless banget, gak tahu. Kalian berdua bisa bantu selidikin masalah ini kan? Ya, aku pengen kita double check lagi aja. Ya karena apa yang dibilang sama Dani itu bisa aja bener. Nanti kita ngeronda bareng aja berdua, Lik. Soalnya tadi Dani udah ngomong sama saya kalau dia nggak bisa ikut. Lagi sakit katanya. Oke, Ri. Ri, ini daftar warga yang aku tahu kena dampak. Berarti kita ngerondanya ke arah sana aja ya, Lik. Ya. Kenapa, Lik? Ri, aku dengar suara dari arah sana, ada yang lagi minta tolong, Ri. Saya nggak dengar apa-apa. Udah, ayo ikut aja. Astagfirullahaladzim, Ri. Bu. Ibu. Ri, ternyata bener. Aku ingat banget pernah ngasih nasi box makan gratis ke ibu ini. Ya, Rik, kita bawa aja ke rumah sakit ya. Lagi pada ngapain? Tumben Dani jam segini belum datang ya? Aduh, Dani ditungguin. Dia kagak jualan hari ini. Dia lagi sakit. Kelihatannya kalian berdua lagi sakit ya? Ulu teteh. Teteh benar pisan atuh. Kita teh emang lagi pada sakit gitu. Ibu-ibu udah pada dengar kabar belum? Tadi pagi Bu Nuril meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Nuril itu bukannya salah satu penerima program makan gratis juga yang dari yayasan ya? Jangan-jangan kita semua pada sakit karena makanan dari yayasan itu kali ya? Kehila ibu, atuh jangan sembarangan ngomongnya. Setahu Iput mah Bu Nuril teh memang sudah sakit-sakitannya. Kate-kate lo kalau ngomong. Iya sih, tapi kan gak etis banget ya sampai meninggal begitu ya. Kalau benar kita semua pada sakit dari masakan yayasan, berarti yang salah yang masakinnya dong. Waduh, tuh bibir ya, diwiron di mana gue tanya. Asal nyablak baik lo kalau ngomong. Gue kasih tahu sama lu ya, entu si Septi sama si Anik orangnya amanah. Lagi lu tahu kagak siapa yang bantuin masak? Kita berdua. Masa iya kita yang mau ngejak lu pada keracunan, mak dirodok lu. Tong sembarangan ngomong, ulah seujon gitu. Makasih ya Bu Yayan, Bu Iput. Ya ibu-ibu, saya selalu pakai bahan-bahan yang bagus kok. Nggak pernah ada yang jelek. Ibu, ada kabar nih Bu.
Katanya Bu Lesti meninggal. Dan katanya gara-gara penyakit aneh. Hah? Bu Lesti itu bukannya mantan calon mertuanya si Septi yang gagal itu? Iya Bu. Kata orang-orang, kemungkinan dia kena santet. Mbak Septi! Mbak Septi, Mbak! Apa sih? Teriak-teriak gak jelas deh. Baru tahu soal Bu Lesti yang mendadak meninggal, Mbak. Syukur deh. Tapi ini serius kan? Itu tuh akibatnya karena dia udah nyakitin aku. Astagfirullah, Mbak. Kok ngomong kayak gitu sih? Apa jangan-jangan meninggalnya Bu Lesti ada hubungannya sama Mbak? Kalau memang iya, kenapa? Kamu bisa apa emangnya? Astagfirullahaladzim, Mbak. Jadi selama ini orang bilang Bu Lesti itu kayak kena santet itu karena Mbak. Mbak pakai ilmu hitam. Ya Allah, Mbak tobat, Mbak istighfar. Itu dosa besar, Mbak. Ngaca kamu. Kamu ini cuma anak kecil. Berani-beraninya kamu nasehatin aku. Dengan begini nggak ada lagi penghalang pernikahan aku sama Mas Den. Sabar ya, Mas. Kamu kuat. Ya, makasih ya sayang ya. Kamu udah selalu ada buat aku. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu manja-manjaan sama calon suami saya? Sana kamu! Sana kamu jauh-jauh! Sayang. Septi, kamu apa-apaan sih? Ini Ziva calon istri aku. Kok jadi perempuan ini yang dijodohin sama ibu kamu, terus dia pamerin ke aku, gitu? Iya. Dan sekarang kamu terang-terangan bilang dia calon istri kamu ke aku. Emang dasar kamu itu nggak tahu diri, tau nggak? Lihat aja, pengkhianat seperti kamu, nasibnya nggak akan jauh beda sama ibu kamu. Maksud kamu apaan, Septi? Septi! Udah sayang, udah. Hai. Sebenarnya Zidan itu siapa? Kamu kenapa sih selalu bahasa soal Zidan terus? Aku kan udah pernah bilang sama kamu kalau Zidan itu dulu mantan ketua yayasan Nur Amanah sini. Terus juga dia suka bantu keluarga di sini. Apalagi yang kamu pengen tahu tentang Zidan? Termasuk bisa sembuhin orang. Maksud kamu? Ayo, ini kalian pada ngapain di sini? Siap-siap, kita kan mau meeting program makan gratis sama donatur. Jangan sampai telat, ayo buruan. Oh iya. Yaudah yuk kita berangkat sekarang aja, Mas. Yuk, dah. Yuk, sebentar. Permisi Pak. Iya Mas. Ini ada kiriman makanan dari Yayasan Nur Amanah. Silahkan diterima Pak. Ini siapa yang ngirim Mas? Soalnya di rumah saya juga lagi ada acara masak-masak buat acara pengajian. Aduh, kalau itu saya kurang tahu Pak. Saya cuma disuruh nganterin ini aja. Yaudah Mas, makasih ya Mas. Iya Pak, mari. Siapa yang ngirim ya? Dendi, kenapa itu bengong aja? Ini Dan, ada yang ngirim makanan dari Yayasan Nur Amanah. Cuma kok bentuknya kayak nasi box, program makan gratis ya? Ya dimakan aja, Den. Emang mungkin teman-teman yayasan sengaja ngasih buat lo. Ya kan, lo juga dari semalam belum makan kan? Oh iya, tuh bahan-bahan udah gue taruh di dapur ya. Nanti kalau misalnya kurang-kurang kabarin aja. Oh, iya Dan, makasih ya Dan. Ya udah, gue langsung permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas Dendiku sayang, kamu itu nggak bisa hidup tanpa aku. Kamu ya dasar perempuan nggak tahu diri. Setelah nuduh aku, kamu malah berniat ngerebut calon suamiku. Saya nggak tahu diri. Kamu yang nggak tahu diri. Ngerebut Mas Dendi dari saya. Kamu itu cuma pacarnya. Itu pun juga nggak diakui. Sedangkan aku calon istrinya, yang udah jelas-jelas keluarganya ngerestuin. Jadi jangan halu deh kamu. Elu Yen, kamu teh bener pisan bisa jadi atuh eta. Ibu-ibu, ini mau pada kemana pakai baju putih-putih? Elu ay. Emang nate kamu teh henteu nyaho kitunya kalau calon istri nasi Dendi teh udah meninggal dunia alias tos maut. Mai, kalau gitu aku minta tolong sama kamu wakilin ya untuk ngelayat biar aku yang ngurus masalah donatur ya. Iya, palingan aku ajak Fari ya, Sat. Iya, nggak apa-apa. Aku minta tolong ya. Ya udah kalau gitu ibu-ibu, Maya yang pergi, aku mau ketemu sama donatur ada urusan mendadak. Ayo pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya turut berduka cita, Mas. Saya juga turut berduka cita ya. Hari Bu ya. Ya begitu deh. Kondisi Dendi dari tadi. Diem mulu. Padahal tadi siang waktu dia nerima makanan gratis dari yayasan. Masih baik-baik aja. Sebentar. Makanan dari yayasan? Makanan apa? Ya itu nasi kotak yang program gratis dari yayasan yang biasa dibagiin. Dendi itu nggak masuk dalam list program makan gratis yayasan loh. Mana gue tahu deh, Mai. Atau mungkin si Dendi ini masih shock kali ya. Habis kehilangan ibunya sama calon istrinya 2 hari berturut-turut lagi. Tadi Dendi bilang Dendi itu terima makan dari yayasan. Padahal aku sama sekali nggak ngerasa ngirim tuh. Kamu ada ngirim nggak? Enggak. Karena kan keluarganya Dendi itu cukup mampu. Jadi aku nggak ngasih makan siang gratis ke dia. Ini mulai aneh. Kalau kita nggak ada yang ngirim terus siapa? Tapi kondisinya Dendi tuh tadi sama kayak warga lain yang makan makanan gratis dari yayasan. Pucat, lemes. Tapi bedanya Dendi kayak linglung gitu. Ya, Mai? Iya. Aduh, apa kita berhentiin sementara aja dulu kali ya program makan gratisnya? Ya, paling itu cara yang paling tepat sih buat sekarang biar keadaan nggak makin heboh. Tapi kita juga harus cari tahu makanan itu ada sangkut pautnya nggak sama makanan dari Septi. Yaudah, gini aja biar nanti aku sama Malik ke rumahnya Mbak Septi untuk ngasih tahu kalau kita mau berhentiin program makan gratisnya. Gak bisa. Kalian gak bisa dong ngeberhentiin secara sepihak gitu dong. Mbak, udah Mbak tenang dulu Mbak. Kalau boleh tahu kenapa ya Mbak? Soalnya kami udah nyiapin bahan masakan buat besok. Kita akan tetap membayarkan untuk menggantikan bahan-bahan yang udah disiapin. Tapi kami minta tolong supaya besok jangan dikirimin dulu makan siang gratisnya. Enggak, ini bukan masalah uangnya. Tapi kalau kayak gini caranya kalian itu nggak profesional. Kalian menyalahi kontrak kerja sama kita yang seharusnya
kasih makan gratis 1 bulan. Mbak, saya mohon dimaklumi dengan kasus yang ada di antara warga sekarang. Sebaiknya kita hentikan dulu bagi-bagi makanan ke warga. Karena kami rasa ada yang nggak beres dengan pembuatan makanan di sini. Sial, kalau kayak gini aku nggak bakal bisa nyediain makanan buat Jin. Aduh gimana ya? Aku mesti ngomong ini sama Mbah Dukun. Terus gimana Mbah? Kalau program makan gratisnya diberhentikan, apa Sang Gaib akan marah sama saya? Terus nakut-nakutin saya? Karena saya nggak bisa kasih makan mereka. Mbah, saya harus gimana, Mbah? Kalau begitu, kamu harus mencari tumbal manusia untuk menahan rasa lapar jin. Kalau tidak, maka kamu akan dalam bahaya. Baik, Mbah. Tapi Mbah harus tepati janji untuk menundukkan laki-laki yang saya cintai. Mbak Septin ada gunting kuku di mana ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa ini santet ya? Apa kemungkinan ini artinya barang-barang ini penyebab kejadian belakangan ini? Makanannya baik-baik aja, tapi warga pada sakit semua, bahkan ada sampai yang meninggal. Ngapain kamu pegang-pegang ini? Mbak beneran pakai ilmu hitam? Lo juga ngirim santet ke orang pakai itu kan, Mbak? Mbak, jawab, Mbak! Kalau udah tahu ngapain nanya? Lagian mereka itu pantas dapetin ini. Apalagi si Lesti dan calon mantunya itu. Sadar, Mbak, sadar! Kenapa sampai segitunya sih? Sampai ngorbanin nyawa orang yang nggak bersalah? Kamu nggak tahu apa-apa. Oh, Mbak, tobat, Mbak, tobat! Pokoknya Mbak harus minta maaf ke keluarga mereka. Enggak, aku nggak akan minta maaf. Itu nggak akan pernah terjadi. Dan kamu diem, nggak usah cerita sama siapapun. Aku nggak bakal diem, Mbak. Aku bakal kasih tahu warga kalau Mbak nggak mau minta maaf. Bisa dibilangin ya kamu tuh. Bangun. Bangun. Mbak lepasin ikutan ya, Mbak. Lepasin. Jangan berisik. Atau kamu mau aku siksa apa? Makanan ini udah aku kasih mantra. Anik harus makan makanan ini biar nyusul orang-orang yang udah gangguin aku. Daripada aku repot cari tumbal, dia aja aku tumbalin. Nih, ini makan. Kau pasti lapar kan? Aku nggak lapar, Mbak. Aku nggak lapar. Makan. Enggak, Mbak. Kenapa sih naruh sesuatu kan di makanan itu? Aku tuh bakal lebih seneng kalau nggak punya adik kayak kamu, tau gak? Oh, Mbak, kita cuma punya satu sama lain, Mbak.
masih banyak cara lain di luar sana. Kenapa harus kayak gini, Mbak? Dunia ini nggak adil ya. Kalau kita terus berbuat baik, hasilnya malah buruk. Kamu mau tahu kayak gimana aku ngelakuin ini semua? Aku sabotase semua makanan yang ikut tender. Lalu aku menang dan makanannya aku kasih ilmu hitam. Bukan biar makanan itu enak, bukan. Tapi biar orang yang memakan masakan kita itu tersedot jiwanya. Kamu tahu kenapa aku lakuin itu semua? Awalnya aku ngelakuin itu cuma biar ibunya Mas Denny itu mati. Tapi sekarang aku ngelakuin itu juga biar Mas Denny bertekuk lutut sama aku dan jadi milik aku sepenuhnya. Cinta, aku banyak kamu sampai sejak ini tuh, Mbak. Apa yang kamu lakukan yang besar, Mbak? Kamu udah terjebak sama nafsu dan obsesi kamu ke Mas Denny. Jangan durhaka kamu sama kakak kamu sendiri. Ternyata kamu itu sama aja sama warga-warga yang lain. Nyinyir mulut kamu, tau gak? Makanya aku itu udah gak butuh kamu lagi, tau gak? Dan kamu harus nyusul Lesti dan calon mantunya itu. Kamu gak awal. Makan kamu. Jalan. Mas, silahkan dinikmati. Untung kali ini kita dapat vendornya yang lebih baik ya, Ay. Iya, alhamdulillah. Tadi juga makanannya udah sempet didoain sama Fahri. Makasih ya, Ri. Bismillah ya. Semoga bisa bawa keberkahan dan kesehatan juga bagi yang makan. Amin. Kayaknya yang ini beneran aman deh, Ay. Mereka kelihatannya suka banget. Berarti sih emang bener kalau memang kemarin itu cateringnya Mbak Septi kurang bagus. Ya biar gimana pun juga, kita tetap harus lidikin si Ai. Soalnya takutnya masih ada korban lagi dari makan makanannya Septi. Ya walaupun itu bukan korban dari makan gratis kita ya. Aku setuju. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah penyakit mereka. Bu, minum, Bu. Bismillah. Menempot. Badan gue langsung enteng begini. Alhamdulillah. Ih, bagaimana Put? Babang, lu mah hebat banget dah. Timbangan air putih begini doang, lu baca-bacain. Bisa jadi kayak obat mujarab dosis tinggi begono. Ih, Kasep, hatur nuhunnya bener pisan apa kata Yayan gitu. Ya, saran saya lebih banyak lagi baca dan mendengarkan surat-surat Al-Quran. Kalau bisa setiap hari sebelum tidur, insya Allah nanti kita semua akan dijauhkan dari gangguan-gangguan yang jahat.
Mbak, gimana Mbak? Kemana ya Mbak Septi? Ini pasti efek makanan yang dia kasih ke aku sampai aku lemes banget kayak gini. Ya Allah, kenapa sekarang kepala sama perut aku mendadak sakit banget? Berasa kayak ditusuk ribuan jarum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tolong hambamu ini, ya Allah. Tolong jangan ambil nyawa hamba dengan cara seperti ini. Sakit banget ya Allah. Kok berhenti di sini, Malik? Ay, barusan aku dengar suaranya Anik. Aku tahu banget itu suara dia dan dia lagi kesakitan. Tunggu. Gimana bisa kamu tahu kalau Mbak Anik kesakitan? Ay, belakangan ini emang aku ngalamin hal-hal aneh kayak gini, tapi terlepas dari itu bener atau enggak, sebaiknya kita kesana sekarang. Aku takutnya dia dalam bahaya. Ya udah, kita kesana sekarang ya. Ayo. Assalamualaikum, Anik. Kayaknya emang gak ada orang deh, Ay. Aku dobrak aja ya. Tunggu. Ini beneran didobrak aja? Mau gimana lagi, Ay? Ya ampun. Astagfirullahaladzim, Ay. Kenapa? Anik, astagfirullahaladzim, Nik. Ya Allah, kok kamu bisa kayak gini? Nik, bangun. Aku bantu. Kenapa? Mbak Septi yang udah ngelakuin ini sama kamu? Waduh, gawat ini. Ngapain kalian? Kalian nggak bisa bawa dia ya? Mbak, ini pasti kelakuan kamu kan? Kamu bisa-bisanya sih tega sama adik kamu sendiri. Adik ini adik kamu bisa memperlakukan dia kayak gini. Kamu keterlaluan loh, Mbak. Mbak Septi, dia udah pakai ilmu hitam di masakan kami. Dan warga yang makan, mereka semua jadi tumbal. Dia ngelakuin itu karena mau balas dendam Mbak ke Bu Lesti. Dan juga biar bisa nikahin Mas Dendi. Kamu bener-bener udah keterlaluan ya, Mbak. Kamu harus tanggung jawab, Septi. Dan Mbak Septi juga udah maksa aku, Mbak, buat makan makanan yang udah dikasih guna-guna. Makanya aku lemes banget kayak gini. Kayaknya waktu aku udah gak lama lagi, Mbak. Kamu telepon Fari, minta bantuan dia buat doain biar ilmu hitamnya hilang, biar aku aja yang kejar. Iya, hati-hati ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anik, kenapa kayak gini ya Fahri? Ini efek ilmu hitamnya, Ai. Tadi udah saya bacain doa sih. Semoga bisa cepat sembuh ya. Mas, maaf mas. Maaf mas. Mas lihat ada mobil silver lewat sekitar sini. Mobil silver? Dulu tuh bang. Oh yaudah, nggak apa-apa mas. Makasih ya. Iya. Anik bangun. Anik. Zidan kesini. Dia pasti bisa bantuin Anik. Tapi gimana ya? Fahri nggak boleh tahu kalau Zidan punya kekuatan. Fahri, aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Tolong susul Malik sekarang, karena aku takut terjadi apa-apa sama Malik. Kenapa nggak Zidan aja yang nyusulin Malik? Soalnya kalau Zidan kan punya mobil, jadi aku bisa minta tolong sama Zidan untuk bawa Anik ke rumah sakit. Kamu juga jago silat kan? Siapa tahu kamu bisa bantu Malik di sana. Aku minta tolong banget ya. Ya udah, saya nyusulin Malik sekarang ya. Makasih ya Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Anik. Alhamdulillah. Nik, gimana? Aku udah mendingan kok, Kak. Udah gak kayak tadi, sakit banget. Tapi keadaan Malik gimana ya? Semoga aja dia nggak kenapa-napa. Aduh, kenapa aku mendadak jadi khawatir banget gini? Malik baik-baik aja ini. Apa itu? Enggak. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Lik. Ini saya Fahri. Astaga, maaf Ri. Tenang dong. Kok kamu bisa ada di sini? Saya tuh disuruh susulin kamu sama Aini. Dia khawatir katanya. Maaf Ri, aku lagi ngejar Septi.
Dia udah bikin banyak orang sakit dan meninggal. Astagfirullahaladzim. Lik. Ini sendalnya Septi, Lik. Pasti pasti ada sekitar sini, Ri. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Bapak, ini kenapa? Ayah naon ya teh? Bu, ini bukan ceritanya panjang. Intinya, semua ini ulahnya Mbak Septi. Babang Malik, Bang Bro. Kita butuh bantuan kalian semua. Saya dan Fahri baru aja nemuin Mbak Septi dalam keadaan meninggal. Dan tubuhnya luka-luka. Sebaiknya segera kita makamkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini kok ada jerami di sini? Siapa yang naruh nih? Hah? Ya eleh, Dani pakai segala nanya. Ini Maya, fit no debat. Ajab namanya. Kita jangan asumsi. Lebih baik kita beresin dulu aja. Beda. Ini adalah akhir hidup orang yang penuh dengan kesyirikan. Yang menjual jiwanya karena dendam dan ilmu hitam. Kita boleh merasa terzolimi. Kita boleh merasa marah. Tapi jangan pernah kita balas dendam. Apalagi dengan bantuan setan. Jangan pernah kita menjual nurani kita kepada iblis. Kalau ada harapan atau bahkan rasa sakit, sampaikanlah pada Allah. Jangan sampaikan kepada dukun, jangan kepada jin. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha menjawab. Bapak Ibu, mari sekarang kita doakan almarhumah Septi agar supaya dosanya diampuni dan kuburnya dilampahkan. Amin.